Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, ada dua hal yang hendaknya kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Apakah dua hal tersebut? Yang pertama yaitu syukur, dan yang kedua yaitu sabar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita selaku hambanya, maka kita sebagai seorang hamba hendaklah berterima kasih, mensyukurinya atas nikmat-nikmat tersebut. Karena dengan kita mensyukuri, insya Allah nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, jikalau kita ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, maka sungguh siksa atau azab Allah itu sangatlah pedih. Dengan demikian, apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa itu kenikmatan kecil ataupun besar, maka kita wajib hukumnya untuk mensyukurinya. Dan dari berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang lain tentunya, di antara nikmat-nikmat tersebut yang paling istimewa, yang paling mulia adalah kenikmatan iman dan Islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya. Dengan demikian, karena nikmat iman dan Islam itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat istimewa, maka hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita rawat dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan dua hal itulah sebuah cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ujian, apa diuji dengan kurangnya harta, diuji dengan kurangnya kesehatan atau sakit, diuji dengan permasalahan yang terjadi, atau mungkin ditinggal oleh sanak keluarga, orang-orang tercinta, kita pun sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sikap yang terbaik tak lain dan tak bukan adalah sabar, ikhlas, tulus menerimanya. Karena dengan sabar, ikhlas, ridho terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala inilah kesabaran akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak bisa sabar, tulus, ikhlas menerimanya, maka itu semuanya tidak akan bernilai ibadah dan tentu tidak akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ujian kepada hambanya, itu ada kalanya merupakan sebuah ujian dalam rangka
meningkatkan derajat kualitas keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dinaikkan level keimanannya, level kualitas kepribadiannya dengan ujian-ujian tersebut, manakala seseorang mampu mensikapi dengan bijak, dengan sabar dan tulus, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ketika seseorang dilanda kesedihan, musibah, mungkin ditinggal wafat oleh orang-orang terkasih, tercinta, orang-orang yang sangat berarti bagi kita, maka hendaknya pun kita sabar. Sedih itu wajar, meneteskan air mata, menangis itu manusiawi. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita ditinggal wafat oleh keluarga atau orang-orang tercinta, sikap kita sedih berlebihan, teriak-teriak, menjerit-jerit, ya, histeris dengan menyebut kebaikan seseorang, sehingga seakan-akan dia nampak sekali ketidakredoannya, sehingga nampak sekali ketidakikhlasan dan ketidakredoannya akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bagi seorang perempuan, sah-sah saja, boleh kita menangisi ketika ditinggal wafat oleh orang-orang terkasih. Satu yang pasti, jangan berlebihan, apalagi sampai histeris, teriak-teriak dengan menyebut kebaikan-kebaikan si mayat, karena itu akan berbuah dosa dan petaka bagi pelakunya. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taji'u an-naihatu yaumal qiyamati sya'sya'an rubaro'an alaiha jilbabun min narin wa tudau yaduha ala roksiha wa taqulu wa wailah. Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya begini, taji'u akan datang. Siapa? An-naihatu, perempuan yang jerit-jerit histeris ketika menerima musibah. Datang yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Sya'sya'an, dengan keadaan acak-acakan rambutnya. Hubaro'an, dan buluk berdebu wajahnya. Alaiha, baginya jilbabun, menggunakan jilbab. Jilbab min narin, dari api neraka. Watudou, dan ditaruh yaduha, tangannya, ditaruh ala roksiha, di atas kepalanya. Watakulu, dan ia berkata, wa wailah, duh celaka diriku. Dalam penjelasan hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah SAW bersabda bahwasannya ketika besok terjadi hari kiamat, seorang perempuan yang terbiasa histeris, menjerit-jerit ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi keadaannya, rambutnya acak-acakan, wajahnya buluk berdebu. Tidak hanya itu, rambutnya acak-acakan, dipakein jilbab oleh Allah, tetapi jilbabnya bukan jilbab kain, jilbabnya terbuat dari api neraka. Karena itu terjadi pada seseorang tersebut, maka perempuan yang suka histeris di muka bumi ini
ia mengatakan, wawailah, duh celaka diriku. Artinya apa? Sedih boleh, prihatin boleh, itu wajar, sangat manusiawi. Tetapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketidakridhoan hati dengan teriak-teriak, menangis sejadi-jadinya, bahkan dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk semacam ini, jika ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak ketika terjadi hari kiamat, sungguh penyesalan akan ia dapatkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, jikalau kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari ini, kita menggunakan dua sayap. Sayap pertama berupa sifat syukur atas nikmat-nikmat Allah. Ini yang pertama. Sayap yang kedua berupa sabar ketika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita menggunakan dua sayap tersebut, kita bisa terbang mengarungi kehidupan jangka pendek dunia fana ini. Kemana terbangnya? Tak lain dan tak bukan adalah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jikalau kita tidak mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, tidak bisa bersabar atas musibah yang diterima oleh kita sebagai seorang hamba, maka kita tidak akan mampu terbang menjemput rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru malapetaka, dosa dan azab yang akan kita terima baik di dunia ini ataupun kelak di hari kiamat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita semuanya. Fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.